Ya teman-teman, nah ini nambah lagi jadi 30%. Ini sekitar 13 kilo kita turun, jadi sekitar ada menambah 6%. Wah, luar biasa ya ini ternyata. Ini tuas rem depan saya pencet, dia juga ikut ngerem. Ini saya rem. Nah, ini ada regeneratif brakingnya. Kayaknya sepertinya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kembali lagi ke channel saya, Hobi Mencari Hobi. Ya, setelah naik pasti ada turunnya ya. Ya, kali ini kita akan membawa Polytron Fox R ini yang masih standar baik dari settingan dan lain-lain. Saat ini odometer saya sudah sekitar 2182. Ini kurang lebih sudah berjalan, nanti sekitar tanggal 13 itu pas 1 bulannya. Ini masih minggu ketiga. Kita tadi setelah ngajak ke Cemoro Sewu, alhamdulillah kuat. Nanti teman-teman bisa cek di video part 1. Nah, ini sekarang kita akan fokus bagaimana impresi ketika menurunnya, apakah regennya benar-benar berfungsi dengan baik, dan bagaimana mengoptimalkan regen tersebut agar bisa menambah daya dari motor kita ya. Ya, untuk naik tadi kurang lebih kita memerlukan sekitar 75%. Dan ini kita turun, semoga saja dengan baterai yang masih tinggal tersisa 24% ini, dengan estimasi 30 kilo ini bisa sampai rumah. Padahal jarak sini ke rumah itu sekitar 35 lebih. Nah, ini makanya regennya ini benar-benar harus bisa menambah presentase agar kita bisa sampai rumah. Dan nanti kita akan optimalkan benar-benar mode D dan sedikit regen ya, gitu. Mungkin kita akan lanjut perjalanan. Oke, selamat tinggal Jawa Timur, sampai jumpa. Jadi selamat tinggal, kita sampai jumpa lagi ini di perbatasan Gapura. Ini kita ngambil foto-foto nggak ini? Ya teman-teman, ini masih di Jalan Baru Tawangmangu ya, Wonosuli. Ini kita tadi turun kurang lebih sepanjang 6 km, meskipun agak macet. Alhamdulillah ini kita rem dan berhasil mendapatkan sekitar 2% untuk regennya. Ini memang untuk efek engine brake-nya tidak terasa seperti motor bensin pada umumnya. Cuma saja memang ketika biasanya mungkin teman-teman sudah pernah pakai Fox R itu, ketika kita mau gas tapi di rem itu kan biasanya tidak akan jalan ya untuk motornya. Nah, ini regennya aktifnya seperti itu. Nah, jadi peluangnya untuk mengoptimalkan regennya menurut saya ya ini kita menekan rem selembut mungkin. Ketika memang tidak terlalu tajam, yang penting ini tanda serunya nyala, ini sudah otomatis regennya akan bekerja dan menambah sedikit demi sedikit. Dan ini tadi terbukti 6 km dapat 2% itu ya sangat-sangat lumayan ya. 2% itu ya 2 kilo ya. Sedangkan target kita itu tadi dari 35 kilo, padahal tadi posisi presentase baterai kita hanya 24%. Nah, ini kita sudah jalan sekitar hampir 7 kilo. Dan untuk untuk jarak tempuh kita semakin menambah karena presentase baterai menambah, dan untuk jarak jangkauannya karena sudah turun, ini sudah hampir 7 kilo, jadi kita masih mencari 28% lagi untuk sampai di rumah, kalau benar-benar sampai 0% ya. Jadi semoga aja nanti bisa sampai rumah tanpa ngeces. Saya tetap
seoptimal mungkin, seminimal maksimal mungkin untuk regennya. Jadi remnya seminimal mungkin agar regennya bisa maksimal. Ini saya rem tipis-tipis saja biar nanti ada tanda serunya. Nah ini kan harapannya ke depan semoga aja nanti regennya ini bisa dioptimalkan lagi. Ketika kita ngerem dikit tidak langsung berhenti karena cakram atau berkurang kecepatan karena cakram, tapi ya karena realisasi di regennya yang bisa dinikmati maksimal. Tinggal settingannya katanya. Ya ini kita lanjut turun ya. Ya ini seperti sama halnya naiknya, ya turunnya tadi seperti ini. Ini baterainya naik lagi. Sekarang posisi 27% ya, 27% sampai saat ini. Namun untuk dinamonya derajatnya berapa nanti coba kita di bawah ya. Ini saya pakai sarung tangan mau refresh ini masih belum bisa. Ini kita masih full turunan. Oh ini bisa refresh. Lihat kaca. Ini kalau di speedometer jadi 27%. Nah, oke, di mana di aplikasi sudah update untuk turun ya, karena kita tidak gas sama sekali. Untuk motornya masih sangat-sangat dingin, cuma 61 derajat Celcius, dan inverternya juga cukup dingin, sekitar 40 derajat Celcius. Jadi untuk regen dia tidak menambah panas yang signifikan ya. Untuk baterainya pun masih sangat dingin di sekitar 29 derajat Celcius. Oke, ini kita lanjut untuk turun. Mungkin nanti kita sebentar berhenti biar truknya ini jalan. Jadi 30%. Ini sekitar 13 kilo kita turun, jadi sekitar ada menambah 6%. Wah, luar biasa ya ini ternyata ya. Salah satu fitur apa ya yang bisa menambahkan nilai lebih dari motor listrik, yaitu ini regennya. Jadi kita bisa menambah isi daya dengan sedikit mengerem. Nah cuma saya masih mempelajari apakah hal seperti ini nih, karena saya hanya rem tipis dan agak lumayan memanjir seperti ini, bisa mengakibatkan kampas lebih panas dan beresiko ngeblong itu apa tidak. Ini saya masih merasakan dan mempelajari. Semoga tidak ya. Ini saya tetap rem dikit banget, kadang belakang, kadang depan, kadang belakang, kadang depan. Saya ganti-ganti, hanya sangat sedikit karena di depan juga termasuknya lumayan padat ya, kita ya menyesuaikan kecepatannya. Kalau biasanya kan kita enaknya glondor terus baru kita rem dikit. Nah tapi karena memang situasinya jalannya padat ya, kita menyesuaikan yang ada di sekitar 30 km per jam lah rata-rata. Ya ini saat ini sudah sekitar 30% dan kita sudah bisa menggunakan mode sportnya ya. Oke. Ya alhamdulillah teman-teman, ini kita sudah mau masuk di daerah Karanganyar Kota ya. Nah ini untuk jarak tempuh dari atas tadi saat ini sudah sekitar 32 km. Nah sedangkan baterai yang tadinya 24%, sekarang masih 25%. Di luar nalar kan, luar turun kan, nanti beli. Ya ini apa ya, dinamika atau pola asuh motor listrik yang perlu kita pelajari memang, dimana ketika turunan ya kita bisa optimis untuk jarak sekian persen itu bukan berarti hanya bisa ditempuh dalam jarak biasanya ketika di jalan datar ya, karena kan kita alhamdulillah ya ada daya gravitasi, bertambah lagi dengan adanya regen. Nah ini nanti kita pulang ke rumah mungkin sekitar
3 sampai 4 km lagi. Ini jalannya macet, kita lanjut lagi. Ya teman-teman, alhamdulillah ini kita sudah sampai rumah ya. Langsung naik ke teras rumah. Di perjalanan saya mampir beli nih keripik Gatot. Perjalanan turun tadi totalnya sekitar ini sampai rumah 41 km, 42, dan baterai hanya berkurang kalau kita hitung presentasi tadi dari atas sekitar 24 dan sekarang masih 19%. Jadi untuk sampai ke 42 km hanya turun sekitar 6%. Nah, yang ini memang ada sesuatu yang khusus ya, karena jadi jalannya full turunan. Nah, untuk temperatur dari motor sendiri ini masih sangat-sangat normal, sekitar 75 derajat, dan inverter juga 50 derajat. Untuk baterai juga sangat dingin di sekitar 29 derajat. Ini teman-teman, jadi kesimpulannya untuk ketika Fox R ini atau motor listrik ini dibuat turun, alhamdulillah ada respon untuk regeneratif brakingnya. Meskipun kalau secara rasa pengereman dari braking dinamonya ini tidak menghambat engine brake pada motor-motor bensin pada umumnya. Tapi alhamdulillah untuk nurun, ketika kita ini sensor remnya kita jalankan, dia akan mengaktifkan regeneratif brakingnya. Jadi kayak misalkan kita ngebut terus langsung kita ganti D dan sedikit ngerem, kan biasanya langsung ada zeng. Nah itu mungkin prosesnya seperti itu. Nah saya juga akan menunjukkan bagaimana proses untuk benar-benar regeneratif braking itu bekerja atau tidak. Saya akan buktikan di teras ini, nanti bisa teman-teman saksikan juga. Ya teman-teman, satu hal juga yang rutin saya lakukan, ini motor ya sekitar berjalan 3 minggu dan sudah berjalan sekitar 2224 km. Nah saya rutinitas itu biasanya seminggu sekali lah, melihat performa dari baterai maupun motor ini berkurang atau tidak. Biasanya kan seperti ini kita gas itu jarak putarannya sekitar 60-an. Nah masih stabil. Nah kita stabil ya, mungkin kalau saya berpikir ini otomatis akan dalam kondisi prima lah. Dan ketika ya mode sport bisa diaktifkan ya, ketika masih bisa di atas 60 ya berarti untuk jarak baterai maupun dinamo juga aman. Nah lalu untuk regeneratif brakingnya itu seperti apa sih? Nah teman-teman tahu di sini kan rem belakang ya, rem belakang kalau dia otomatis dia akan berhenti karena juga tercawat dengan cakram. Coba kita buktikan ini ketika di rem depan ya otomatisnya hanya depan. Tapi kalau regeneratif brakingnya kita lihat full gas 60, ini tuas rem depan saya pencet, dia juga ikut rem. Ini saya rem. Nah ini ada regeneratif brakingnya. Kayaknya sepertinya untuk kombi brake-nya tidak ada ya. Saya kombi brake itu tidak ada. Ini lebih ke regeneratif braking. Atau kita hanya pencet sedikit saja sampai lampu tanda seru ini menyala. Sedikit aja. Nah, nurunnya juga akan seketika. Nah tapi meskipun kalau di gas ini dia menurun seketika, tapi kalau di jalan menurun dan kita boncengan dengan beban ya engine brake-nya ini tidak begitu berasa karena memang gelondor terus lah gitu. Harapan saya kedepannya semoga bisa dikembangkan. Ini kan regeneratif braking
menurut hemat saya kan mungkin hanya ada di program ya, bisa jadi mungkin bisa ditambahkan lagi untuk respon regeneratif brakingnya. Dan saya juga ada sedikit berandai-andai, andai saja mungkin di sini ada tombol cruise control ataupun tombol apa ya, regenerative braking yang seketika. Nah itu akan lebih Yahut ya sepertinya ya. Nanti kita setting di 20 km terus kita pencet, itu ada di beberapa motor Winfly dia berlaku sebagai cruise control juga. Nah otomatis ketika jalan turun misalkan gaya gravitasinya di atas 40 km per jam tapi engine brake-nya atau cruise controlnya kita set 20, dia akan menahan di 20. Nah otomatis ya menahannya bukan dengan rem tapi menggunakan dinamo sebagai regenerative braking. Ya mungkin itu saja teman-teman dari saya. Sekian, sekiranya ada pertanyaan monggo bisa lanjut di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.